Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya Asep Badruzzaman, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas tentang sakat atau tentang saktah. Sekali lagi coba dipelajari terus, dilihat terus, diperhatikan, dipraktekkan, berulang-ulang. Jika racak ninggang batu, insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kita coba lagi membahas tentang bagaimana SOP dalam membaca Quran dengan baik dan benar. Ternyata di Quran ada istilah tashil. Tashil. Bahasa kitanya mah ringan. Ringan membacanya. Ringan. Tashil itu ringan. Ada tashil di Quran itu. Makanya suka juga ditulis di atasnya itu ditulis ta, sa, tas, ya, lam, tashil. Nah, itu artinya ringan, membaca, diringankan gitu kan. Yaitu mengucapkan huruf berharakat antara hamzah dan alif gitu kan. Antara hamzah dan alif atau meringankan, ya kan? Tashil terdapat dalam surat Fussilat ha mim sajdah. Fussilat itu dalam garis miringnya ayat 44. Itu kan? Para sahabat Quran, ibu-ibu, bapak-bapak akan menemukan kalimat jami'u wa arabi. Nah, tidak bacanya tidak, tapi hasil namanya di Quran itu ya kan. Kalau kita tidak tahu hukumnya, ini apa, hamzah ada dua, apakah dibaca mungkin saja bisa ya, tapi ternyata ketika ilmunya ada dan kita tahu dibaca jami'u wa arabi. Dibaca begitu. Luar biasa ya. Nah, itu Quran ya, ada tashil, istilah-istilah itu yang kadang-kadang kita belum paham atau tidak memahaminya. Hamzah kedua dibaca ringan. Gitu ya. Itu namanya tashil atau ringan. Kedua, ada istilah ismam. Apa ismam itu? Menghimpun kedua bibir setelah huruf yang mati atau menonjolkan bibir. Kalau orang priangan mah dimonyongkeun, gitu ya. Dikedepankan, maaf ya, harus dimonyongkan ya, itu harus dikitukan kan aturannya ya. Senangi isyarat wawu. Ismam terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Membacanya selama dengung bibir ditonjolkan atau dimonyongkan, karena kalimatnya seperti ini. Misalkan la ta'man. Coba lihat, maaf ya, bibir saya. La ta'man. Harus begitu. Bibir nate. Ulah gini. La ta'man. Ulah. Jangan. Jadi harus monyong. Jadi monyong dibutuhkan. Jadi monyong yang dibutuhkan di sini, monyong yang dibutuhkan di sini. Harus monyong. Itu luar biasa ya. Ada saatnya harus monyong, ada saatnya harus balem, mingkem dan sebagainya. Itulah Quran ya. Jadi kalimatnya la ta'man
la ta'manna. Lagi lihat bibir saya. La ta'manna, la ta'manna. Oh, ya? Nah, itu namanya ismam. Harus seperti itu. Harus seperti itu cara membacanya, gitu kan? Nah, yang selanjutnya ada istilah naql. Naql, naqlu. Nah, yaitu memindahkan. Kalau di istilah sorof ada istilah ngelal. Ya. Naqlu itu memindahkan. Yakni memindahkan harkat kasrah dari hamzah kepada lam sukun. Oh, lam sukun, lam mati. Dalam riwayat Hafs, naql terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat Quran akan menemukan kalimat bi'sal ismu dalam Al-Hujurat ayat 11 di Al-Quran. Coba dibuka. Ya, itu tulisannya bi'sal ismu. Nah, ini bahasanya naql. Seperti apa bacanya? Dibacanya tidak bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Oh, bi'salismul fusuk, bi'salismul. Tidak dibaca bi'sal ismu. Tulisannya bi'sal ismu, tapi dibacanya bi'salismul. Itu namanya naql. Apa? Naql, memindahkan baris, memindahkan harkat. Namanya naql. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'salismul fusuq. Itu ya bacaan Quran. Nah. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang namanya imalah. Imalah. Imalah itu miring, dibacanya miring. Dipiringkan gitu. Tidak utuh, tidak berdiri, miring imalah. Yakni mengucapkan huruf patah antara patah dan kasrah, gitu kan? Imalah menurut riwayat Hafs terdapat dalam surat Hud ayat 41. Itu yang sering kita baca ketika kita hendak naik kendaraan. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, majri, itu imalah namanya. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Itu imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Di qiraat yang lain nanti imalahnya banyak pasti. Cuma kalau di qiraat Hafs itu ini riwayat Hafs itu kan terdapat di surat apa namanya, di surat Hud ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di tahun 90-80-an, tahun 90-80 sering mendengar kaset-kaset di masjid-masjid ketika dibunyikan oleh pengurus masjid untuk menyongsong sholat Jum'ah. Kita kenal dengan qori Haji Muammar ZA. Itu suka ada baca wadduha walaili idza saji. Nah, itu qiraatnya lain. Itu imalah miring-miring semua ya. Nah, ini mah khusus di qiraat Hafs mah tertera di surat Hud ayat 41 saja yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur. Kadituna begitu, kan begitu ya. Jadi ada bacaan-bacaan yang memang tidak biasanya kita baca, ternyata ada aturan yang harus kita lakukan. Tadi teh ada tashil ringan, ada ismam monyong, ada naql memindahkan, dan ada imalah memiringkan. Itulah SOP Al-Quran supaya dampaknya bacaan kita enak didengar, baik bagi orang yang membaca qori dan juga yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.